Jika perusahaan keluarga tidak melakukan 3 hal ini, maka tidak heran mereka sering konflik, mereka keputusan jadi lambat, sehingga perkembangan perusahaan juga jadi lambat, dan akhirnya perusahaan keluarga menjadi tidak bertahan. Apa yang mereka harus lakukan? Ada paling tidak 3 hal yang setiap perusahaan keluarga harus lakukan. Dan nomor 1 adalah memakai topi yang benar. Ketika sebuah perusahaan keluarga berkembang, banyak anggota keluarga lainnya ikut berkesimpulan di dalam bisnis keluarga. Mungkin anaknya, mungkin sepupunya, mungkin keponakannya, mungkin bibiknya. Pokoknya intinya semua masuk dalam keluarga. Nah, masalah semua anggota keluarga ini juga merupakan owner dari perusahaan tersebut. Nah, sering sekali yang bikin ribut adalah ketika setiap anggota keluarga ini bekerja di dalam perusahaan dan menyelesaikan masalah bisnis, semua berusaha selalu memakai topi owner. Semua menyelesaikan masalah operasional yang teknikal memakai topi owner. Dan itulah masalah ketika semua orang memakai topi owner, semua orang menjadi harus benar karena mereka owner. Tapi adalah mereka salah memakai topi. Di dalam teknis pekerjaan operasional lapangan sehari-hari, setiap anggota keluarga harus memakai topi yang benar. Topi yang benar ini adalah jika anggota keluarga adalah sales manager atau marketing director atau operasional atau kepala gudang atau bagian production, mereka memakai topi yang sesuai dengan kepala produksinya, sales manajernya, manajer keuangannya, direkturnya, sesuai, bukan memakai topi owner untuk menyelesaikan masalah operasional. Jadi ketika berbicara masalah operasional harus memakai topi operasional dimiliki masing-masing anggota keluarga. Kecuali ketika mereka melakukan board meeting besar untuk owner, nah di sanalah baru boleh mereka memakai topi owner. Jika tidak, maka mereka ribut. Itu nomor 1, memakai topi yang benar bukan yang salah. Dan nomor 2 adalah rules of the game. Banyak perusahaan keluarga yang tidak memiliki peraturan jelas rules of the game yang jelas sekali. Sehingga sering sekali contoh seorang anggota keluarga di bagian produksi, mereka memecat seseorang sangat cepat sekali. Anggota keluarga B yang juga owner mengatakan itu terlalu cepat, tidak bisa, tidak tepat melakukan itu. Nah, siapa yang benar? Si A atau si B? Si A merasa si B terlalu lambat. Si B merasa si A terlalu cepat memecat orang, tidak boleh. Tapi masalah operasional lainnya lagi. Nah, apa yang terjadi? Artinya masing-masing owner menggunakan standar mereka sendiri. Jadi siapa yang benar? Karena super. Maka itu perlu dibuatkan rules of the game, peraturan perusahaan atau standar kerja yang benar. Bagaimana cara orang dikasih waktu berapa bulan, seperti apa prosedurnya. Dan begitu juga operasional lainnya yang bukan berdasarkan standar A ataupun B, karena kalau memakai standar A B itu berarti menggunakan karakter masing-masing yang susah dibilang siapa benar siapa salah. Maka buatlah sebuah agreement sehingga semua anggota keluarga bisa mematuhi mengikuti agreement tersebut, sehingga bukan lagi berdasarkan karakter seorang, tetapi berdasarkan agreement di dalam perusahaan keluarga, berdasarkan rules of the game, peraturan perusahaan yang dibuat bersama-sama. Dan yang nomor 3 paling terakhir adalah learning process. Owner atau founder dari perusahaan keluarga, owner utamanya, perlu memberikan waktu learning process, waktu belajar untuk semua anggota keluarga, anak-anak Anda, mungkin keponakan Anda, untuk mereka bisa bersinergi, untuk mereka mencapai titik temu win-win, bukan win-lose, bukan lose-lose, sehingga antara anggota keluarga ini belajar untuk bekerja sama, membuat perusahaan bagus. Ketika sering sekali anggota keluarga ribut, owner founder turun tangan buat keputusan. Itu sama sekali biasanya tidak mendidik. Kecuali kasusnya besar, masalah besar, founder turun tangan, founder turun tangan. Tapi masalah operasional sehari-hari, saya selalu sarankan untuk founder, untuk owner utama, memberikan waktu bagi semua anggota keluarga mengalami learning proses, mengalami namanya kurva waktu belajar, sehingga mereka bisa menemukan sebuah titik equilibrium di tengah bagaimana mereka anggota keluarga dengan masing-masing perbedaan dan kehebatan masing-masing, kelemahan masing-masing bisa kerjasama, sehingga Anda founder bisa membiarkan mereka bisa tenang melepaskan bisnis Anda ke generasi yang selanjutnya. Nah, itulah 3 hal yang harus dilakukan di setiap perusahaan keluarga kalau Anda mau berkembang dengan bagus, mau bertahan lama. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Saya Coach Yusman, take action now. Coach Yusman adalah 50 pelatih bisnis terbaik di dunia dan Act Coach. Perusahaan dengan pengalaman 25 tahun lebih dengan kantor di lebih dari 77 negara dan nomor 1 bisnis coaching di dunia. Coach Yusman, pengalaman 12 tahun lebih melatih secara pribadi lebih dari 200 pengusaha lokal Indonesia dan memiliki banyak testimoni keberhasilan. Oke. Cukup ya, Bapak Ibu sekalian,
sudah melihat cukup jelas tadi. Deo, malam. Deo. Terus ya Pak ya? Hah? Oke, Bapak Ibu, tadi sudah menonton video yang kurang lebih 5-6 menit soal bagaimana mengelola bisnis keluarga. Kalau saya boleh ambil kesimpulan dulu, ada 3 hal, yaitu harus memakai topi yang benar, artinya tahu posisinya di dalam perusahaan sebagai siapa. Yang kedua, rule of the game, rule of the job, aturan perusahaannya, SOP-nya juga harus kuat sekali. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada generasi selanjutnya atau penerusnya untuk belajar sebuah learning process. Gitu ya, Deo? Ya, Pak Ya? Har. Ya, di sini pembicara kita ada Pak Iwan Arman ya Pak Har ya? Ya, ini nanti Pak Iwan Arman dari CV Karoseri Laksana. Karoseri Laksana. Dengan gimana? Anak-anaknya hadir juga di sini. Ya, anaknya tadi ada siapa? Pak Stefan dan Pak Alvin, betul ya? Stefan dan Pak Alvin, ya. Ya. Jadi ini dari Pak Iwan nantinya generasi selanjutnya kelihatan tongkat suksesi ke Stefan dan Alvin. Tapi sebelum nanti Pak Iwan mulai, saya akan kenalkan dulu Pak Iwan ini. Tadi saya barusan dapat WA dari salah satu teman, mungkin juga Bisan, tapi sebenarnya dari Pak Iwan. Jadi CV Karoseri Laksana masuk dalam 50 perusahaan legend Indonesia yang sudah berusia 50 tahun. Jadi kita beri aplaus untuk Karoseri Laksana. Sukses Karoseri Laksana. Terima kasih. Oke, sekarang kita langsung berikut ya untuk yuk. Ya. Langsung ya. Langsung. Oke, Pak Iwan, silakan Pak Iwan untuk memberikan cerita bagaimana suksesi di zamannya mungkin dari papanya Pak Iwan kemudian ke Pak Iwan dan sekarang mempersiapkan suksesi ke generasi berikutnya. Silakan Pak Iwan. Mari Pak Iwan. Terima kasih kesempatan ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Iwan Herianto Arman. Nama perusahaan adalah CV Laksana, bidang usaha karoseri bus, alamat di Ungaran, Semarang. Pertama-tama saya akan cerita mengenai sejarah perusahaan. Pada tahun 1967, ayah saya bernama Yusuf Arman mendirikan bengkel mesin Laksana yang sampai sekarang masih ada di Jalan Pengaton, Semarang. Pada tahun 1977, Papi mulai buka usaha baru Karoseri Laksana yang awal mulanya bertempat di halaman rumah Jalan Dr. Cekto. Dengan berjalannya waktu, tempat terlalu sempit dan Papi membeli tanah di Ungaran. Tahun 1978 kita pindah ke Ungaran dengan luas tanah 5.000 meter persegi. Tahun 1981 Papi ditunjuk sebagai dealer Hino untuk wilayah Jawa Tengah. Nama perusahaannya PT Duta Cemerlang Motor, Jalan Kaligawe, Semarang, yang dipegang oleh kakak saya nama Sikiat-i atau Sidartawan Tirta Buana. Untuk bidang karoseri dijalankan oleh Papi dan saya yang membantunya. Papi saya selalu mengajarkan dalam bisnis harus jujur dan dapat dipercaya baik kepada pelanggan maupun kepada vendor. Memang untuk keluarga kita, Papi selalu menjadi idola dari anak-anaknya baik dalam bisnis maupun dalam pergaulan. Singkat kata, sesudah Papi Mami meninggal dunia, maka kami anak-anak berkumpul untuk membicarakan kelangsungan bisnis. Kami mempunyai 7 saudara, 4 perempuan dan 3 laki-laki. Dan diputuskan untuk anak perempuan akan mendapat bagian warisan dan untuk ketiga anak laki-laki
akan bergabung untuk meneruskan bisnis. Dan kebetulan Papi mempunyai 3 bidang bisnis. 1, bengkel mesin dipegang oleh kakak saya Kiat Un, dealer Hino dipegang oleh kakak saya Kiat I, dan karoseri Laksana dipegang oleh saya. Singkat kata, untuk suksesi dari generasi pertama ke generasi kedua berjalan dengan baik. Seiring dengan perjalanan waktu, anak-anak saya mulai beranjak besar dan saya akan meneruskan studi ke luar negeri. Jauh-jauh hari sebelum berangkat ke Amerika, saya berpesan. Ke-1, harus sekolah dengan benar. Kedua, yang tidak kalah penting, jangan cari pacar bule. Karena kalau punya pacar bule itu banyak problemnya. Kalau mau diajak pulang ke Indonesia, ya kalau kerasan. Kalau tidak kerasan, dia minta pulang kan jadi pusing. Kultur berbeda. Makanan berbeda, bahasa berbeda, sehingga komunikasi bisa tidak nyambung. Dan saya bilang sama anak-anak, kalau libur panjang, saya bilang sama anak-anak kalau libur panjang diusahakan untuk pulang Indonesia. Demi untuk kebersamaan. Kalau anak-anak tidak bisa pulang, kita yang akan ke Amerika. Bisa jalan-jalan bersama. Dan saya selalu menganjurkan untuk pilih jurusan engineering, dan untungnya kedua anak laki-laki nurut. Stefan ambil jurusan Industrial Engineering dan Alvin mengambil jurusan Mechanical Engineering. Untuk S2, saya juga menganjurkan bahwa yang ambil Industrial Engineering, S2-nya ambil Industrial Engineering. Begitu juga yang Mechanical Engineering. S2 saya suka ambil Mechanical Engineering. Dengan tujuan supaya mereka dapat memahami bagaimana cara memproduksi karoseri dengan baik dan benar. Tahun 2004, setelah Stefan menyelesaikan studi, langsung pulang ke Indonesia dan bergabung membantu di karoseri. Pada awalnya, saya dan Stefan setiap hari berangkat, makan siang, dan pulang bersama. Dengan tujuan, ya setiap kali kita di jalan, pada waktu makan, kita bisa ngobrol, bisa tukar pikiran. Semuanya itu demi untuk kebersamaan. Tahun 2007, Alvin selesai studi dan mulai bergabung juga. Setelah kami bertiga bergabung, maka tiap tahun kita pasti bersama-sama ke luar negeri untuk mengunjungi pameran dan untuk melihat perkembangan bus luar negeri dan mencari inspirasi. Juga ke Jerman untuk mengunjungi pameran mesin. Karena kita tahu persis bahwa Jerman adalah penghasil mesin yang terbaik di dunia. Setelah beberapa tahun kita mengunjungi pameran di Jerman dan di Belgia, mulai 2011 kami putuskan bersama untuk membeli mesin-mesin CNC supaya produk bisa lebih bagus dan lebih efisien. Dan kami juga membangun fasilitas untuk memodernisasi pabrik sampai tahun 2019. Supaya tidak ada benturan
antara Alvin dan Stefan, maka masing-masing harus mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Pada prinsipnya, kita tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain. Dan untuk mengambil keputusan yang besar, kita berusaha untuk semuanya diputuskan bersama. Memang pasti ada kesalahan yang kita buat, dan pepatah mengatakan bahwa kesalahan adalah pelajaran yang berharga demi mencapai kemajuan, dan semuanya itu berjalan dengan bagus sampai sekarang. Pada masa pandemi sekarang ini, di masa pandemi seperti ini, sekarang saya sudah umur 72 tahun dan takut tertular COVID, maka sejak bulan Maret sampai sekarang saya tidak pernah ke pabrik lagi, dan pabrik bisa berjalan dengan baik. Itu semua membuktikan bahwa suksesi ke generasi 3 telah berjalan dengan baik, dan saya sangat-sangat bersyukur dengan ini semua. Pesan saya kepada anak-anak adalah mencarilah uang dengan cara yang benar dan jujur. Menjaga kepercayaan pelanggan dan vendor. Jangan menganggap uang adalah segalanya. Harus dapat bekerja sama dengan staf dan karyawan, karena merekalah adalah aset terbesar di suatu perusahaan. Ya, mungkin sedikit sharing pesan-pesan untuk perusahaan keluarga lainnya berdasarkan pengalaman saya. Berlakulah adil terhadap semua anak, meskipun semua anak berkemampuan yang sama, tapi berlakulah adil. Jangan membeda-bedakan anak. Sebagai orang tua, jangan selalu menggurui anak dan merasa paling pintar. Memang orang tua mempunyai banyak pengalaman dan feeling bisnis, tetapi anak juga mempunyai keahlian dalam studinya. Saya menganjurkan kepada anak-anak, jangan mempunyai putus ya. Terputus mungkin Pak Iwan. Pak Stefan mungkin Saya mungkin lanjutin dulu ya. tambahkan, melanjutkan Pak Stefan, Ya. boleh. Oke, jadi memang saya pertama-tama ya saya memang bersyukur selama ini memang Pak Iwan ini memang orangnya sangat kekeluargaan, jadi sangat terbuka juga, dan yang pasti memang sangat memberikan kesempatan bagi anaknya untuk berkiprah melakukan perubahan-perubahan di perusahaan terutama saat awal-awal saya dan Alvin masuk. Jadi itu sangat membawa kekompakan di antara kita bertiga. Dan dengan modal kekompakan bersama keluarga ini, saya kira perusahaan Laksana sekarang bisa menghidupi ribuan keluarga sebagai karyawannya, dan juga beberapa hal yang sangat membanggakan adalah kami saat ini juga melalui fondasi kekompakan itu, kami memiliki produk-produk yang berkualitas tinggi dan juga bertaraf internasional. Nah, memang kami ini syukurnya juga bergerak di bidang transportasi, sehingga kami memiliki kesempatan untuk berkontribusi kepada kemajuan transportasi di Indonesia. Jadi over the years, di beberapa tahun terakhir ini, seperti di tahun 2015, kami berkesempatan untuk memproduksi bis-bis Transjakarta, dan waktu itu memang bus Transjakarta yang kami produksi ini dengan standar kualitas bus Eropa, dan waktu itu juga di bawah kepemimpinan Gubernur Ahok.
di Jakarta. Kemudian di tahun 2018, di saat peluncuran bus double decker yang pertama dari Laksana, saat itu kami melakukan peluncuran di acara Automotive International Exhibition di Jakarta, dan itu sangat diminati dan sangat dikunjungi oleh pengunjung sangat banyak sekali. Jadi antusias dari pengunjung waktu itu sangat banyak dan kita semua sangat bangga akan ada hasilnya tersebut. Di saat yang sama, pada kesempatan itu juga Bapak Jokowi juga menyempatkan untuk berkunjung ke booth kami. Jadi event Dias tahun 2018 itu benar-benar event yang sangat berkesan bagi kami bertiga terutama. Kemudian juga di tahun 2019 tahun kemarin kami juga telah melakukan ekspor perdana ke Bangladesh, dan sekali lagi pada kesempatan ini kami didukung benar-benar dari pemerintahan. Waktu itu Kementerian Luar Negeri Bu Retno juga menyempatkan waktunya untuk melepas beberapa unit yang akan kami ekspor ke Bangladesh. Jadi saya merasa bahwa dengan fondasi yang sudah diajarkan oleh Papa untuk terus berkomunikasi, memiliki open mind untuk bisa melihat apa yang ada di dunia luar sana, untuk gimana caranya bisa belajar apa yang ada di sana, itu membuat Laksana sudah bisa mentransformasi dari perusahaan yang tradisional tahun 1977 sampai sekarang 42 tahun ini menjadi sebuah perusahaan yang ya merangkak pelan-pelan ke perusahaan yang bertaraf internasional. Jadi itu mungkin sedikit dari saya. Mungkin dari adik saya Alvin kalau ada tambahan. Ya, mungkin atau Pak Arman. Ya mungkin sedikit aja dari saya. Mungkin secara ilmu, secara pengalaman saya sih nggak terlalu banyak ya, cuman ini pengalaman dari pribadi aja. Saya sendiri sebagai anak sangat bersyukur sekali dengan kondisi yang kita ada sekarang ini. Tentunya ada banyak ilmu dan pengalaman yang terus saya dapat dari Papa selama bekerja di Laksana ini. Sampai hari ini pun saya terus masih belajar banyak. Dan selain itu yang paling saya syukuri tentunya dari perusahaan keluarga ini, bekerja di perusahaan keluarga ini bersama dengan Papa, dengan kakak saya Stefan, yaitu dengan berjalannya waktu tanpa kita sadari kita ini terus menjadi semakin dekat. Jadi setiap hari kita pasti ketemu. Kita setiap hari juga pasti makan siang bersama. Dan setiap tahun 1-2 kali kita juga pasti ada bisnis trip ke Eropa, ke Cina. Kita pasti bertiga selalu berangkat bersama-sama. Kita juga banyak acara-acara yang kita selalu hadiri bersama-sama, meskipun sebenarnya juga diwakili 1-2 orang aja cukup. Cuma memang ini saya kira memang filosofi dari Papa memang yang selalu benar-benar terus menekankan kebersamaan di antara kita. Jadi ya selain itu juga jadinya kita juga memiliki banyak memori-memori yang saya ingat, dan menurut saya ini yang menjadi bekal kita untuk semakin bisa dekat terus bertiga. Ya, mungkin itu aja sharing dari saya. Ya, terima kasih. Ini Pak Iwan sudah tersambung kembali. Sudah. Pak Iwan mau nambahi, Pak Iwan? Ya, saya ulangi lagi tadi mengenai mungkin sedikit sharing pesan-pesan untuk perusahaan keluarga lainnya berdasarkan pengalaman saya. Berlakulah adil. Sebagai orang tua harus memperlakukan anaknya seadil mungkin, meskipun anak satu dengan yang lain mempunyai kemampuan yang berbeda. Orang tua tidak boleh membeda-bedakan anak. Dan sebagai orang tua, jangan selalu menggurui anak dan merasa yang paling benar. Memang orang tua mempunyai banyak pengalaman dan feeling bisnis. Sebagai anak, jangan mempunyai percaya diri yang berlebihan. Karena percaya diri yang berlebihan memang bisa menjadikan sukses, tetapi banyak pengalaman juga menjadikan perusahaan menjadi bangkrut. Yang paling penting adalah perbanyaklah komunikasi dan diskusi.
Akhir kata, semoga diskusi ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Iwan, Terima Pak kasih. Stefan, dan Pak Alvin Ya. sharingnya. Oke, kalau boleh saya rangkum ya, si Pak Iwan, salah satu yang menarik, yang buat saya menarik itu, ya nanti dikomentari, boleh nanti yang peserta juga, nanti kalau mau tanya bisa lewat chat atau nanti langsung raise hand ya, kalau yang mau tanya bisa raise hand supaya kita bisa lihat nanti para asisten yang di sini bisa nanti memberitahu. Yang saya menarik malah ini loh Pak Iwan, terus terang. Rule pertama, nggak boleh punya pacar bule itu gimana, Pak? Buat saya, itu kenapa ya, Pak? Kalau boleh diperjelas, Pak. Coba, Pak. Nggak laku juga. Oke. Kalau punya pacar bule, Ya. ada resiko bahwa anak tidak akan kembali ke Indonesia. Anak tidak akan kembali ke Indonesia gitu ya? Ya. Oke. Dan pacar bule kalau sudah married belum tentu mau tinggal di Indonesia. Oke. Kalaupun mau, kalau sampai tidak kerasan, itu jadi problem. Oke. Bisa-bisa anak-anak akan diboyong ke Amerika juga. Oke. Kalau misalnya anaknya nekat, kenapa piye, Pak? Tidak bisa apa-apa. Bisa apa? Sebagai orang tua tidak bisa apa-apa. Kita hanya bisa menganjurkan aja. Itu nganjurkannya kid SD atau waktu mau berangkat ke Amerika? Ya sejak SMA lah. Ini ya Stefan dan Alvin, Anda nggak sadar sudah diindoktrinasi. Iya betul. Sudah dihipnotis. Ini menarik, Bapak Ibu yang ikut peserta, kalau anaknya mau kirim luar negeri, sejak SMA diindoktrinasi tiap pagi diisi pokoknya joindok bule. Enggak, saya cuma mau ngomong bahwa yang menarik kalau saya lihat bahwa ada keterbukaan. Kalau saya lihat salah satu kuncinya adalah keterbukaan dan legowonya dari Pak Iwan untuk menerima masukan-masukan. Mungkin itu kelihatannya kata kuncinya ya. Kadang mungkin anak-anak mungkin merasa kadang baru gitu, mereka jadi merasa kalau sering disalahkan juga merasa nggak enak gitu. Gimana? Betul nggak? Ini saya gimana? Katanya Pak Iwan, perbanyaklah komunikasi dan diskusi. Betul ya Pak Iwan ya? Betul. Kuncinya ya. Ya. Dan itu dialami Pak Stefan dan Pak Alvin. Ya makanya tiap hari kita makan siang bersama pasti. Betul. Dan itu kita akan bisa berdiskusi paling tidak setengah jam tiap hari. Itu menarik ya. Pada saat Stefan dan Alvin mulai membantu itu harus mulai dari ngelas atau langsung duduk di manajemen Pak. Contoh Stefan pernah sekali pada waktu dia pulang liburan summer kan 3 bulan. Pas kebetulan kita kan sebagai dealer Hino, kita bisa minta sama Hino untuk ngirim Stefan ke Jepang untuk training. Oke. Mekanik. Ya di sana Stefan bergaulnya sama mekanik dari banyak bangsa sih. Oke. Tidurnya juga di domnya Hino. Oke. Tapi itu satu pengalaman supaya paling tidak Stefan bisa menyukai mengenai mechanical yang dia studi. Oke. Ini untuk Pak Alvin berarti yang industrial ya Pak ya? Kebalik. Kebalik ya? Ya kebalik. Harusnya Pak Stefan yang industrial. Ini ada pertanyaan saya bacakan ya, saya langsung aja supaya nanti kalau yang lain juga terpancing, karena ini memang diskusinya untuk peserta ya. Bagaimana membagi tanggung jawab dalam perusahaan antara orang tua, kakak, dan adik, dan bagaimana saling mengkoreksi dalam bekerja
di satu perusahaan. Jadi membagi tanggung jawabnya gimana, dan kalau ada yang salah itu ngoreksinya gimana? Ada siapa yang mau jawab? Pak Iwan? Ya, dengan berjalannya waktu, Stefan akan menggeluti mengenai produksi. Dan Alvin mengenai marketing, customer, segala macam. Saya sendiri jadi dibagi sesuai dengan kemampuannya yang lebih menonjol masing-masing gitu ya. Yang satu produksi, yang satu marketing gitu ya. Betul. Jadi memang pada awalnya waktu saya join itu memang waktu itu banyak hal yang perlu dibenahin dari segi produk dan produksinya. Jadi waktu itu saya fokusnya di situ. Kemudian sekitar 6-7 tahun setelahnya Alvin masuk, itu dia terus terang mengisi dari proses baik itu marketing, sales, dan juga hubungan dengan vendor. Jadi otomatis pembagiannya bisa terjadi seperti itu. Sampai sekarang pun seperti itu. Oke, berarti kebetulan yang kamu bagian dalam, Alvin bagian luar, gitulah ya ceritanya. Ya, saling mengisi lah, saling mengisi. Mengisi. Ya. Pak Har? Ya. Ini ada pertanyaan yang menarik juga. Ada. Oke, tapi sebelumnya saya pengen menggali sedikit lagi dari hal ini. Boleh. Sebelumnya, tapi saya pengen ngerti. Stefan dan Alvin sebelum kerja di tempat yang sama, dulu waktu kecil berantem nggak? Tapi saya kira berantem sih berantem, tetapi masih yang di taraf normal ya saya. Untuk dapetin bule pernah berantem? Ke tempat orang yang berantemnya kelihatannya lebih di levelnya lebih tinggi dari saya, jadi kelihatannya masih normal-normal. Oke, artinya masih perselisihan wajar antar saudara gitu aja lah ya, nggak sampai jelas. Yang jelas tidak pernah gebuk-gebukan. Ya, nah itu yang saya juga ingin menyinggung salah satu faktor. Kadang yang agak menyusahkan untuk nantinya bekerja sama, kalau di masa kecil sudah ada dalam tanda petik dendam yang agak over sebenarnya. Lah itu nantinya jadi susah sekali nantinya mungkin. Betul nggak ya? Iya, betul. Gitu, ya, kita nggak pernah sih. Nggak pernah. Ini juga saya nggak tahu, kalau Alvin punya dendam, saya nggak tahu. Nanti ngomongnya sendiri-sendiri aja deh. Oke, nanti gimana Deo? Ada pertanyaan lagi tadi apa? Nah, ini menarik. Ada pertanyaan dari Dion. Ya, dia menanyakan, malam Pak Iwan, saya mau tanya, kalau pada keluarga ada suami atau istri, apakah mereka boleh ikut campur dalam bisnis keluarga? Nah, ini wejangannya bagaimana dulu, atau yang dialami Pak Stefan dan Pak Alvin bagaimana? Dan Pak Iwan sendiri. Ya, kebetulan Stefan istrinya papinya kan punya bisnis. Dia bantu di bisnis papinya. Dan Alvin waktu itu istrinya buka butik mengenai batik. Jadi punya kesibukan dan tidak masuk ke perusahaan. Intinya nggak boleh gitu ya Pak ya? Intinya boleh. Boleh. Oh, boleh. Intinya boleh. Sebab di beberapa perusahaan keluarga memang melakukan pembatasan itu. Bukan cuma istri, tapi juga suami pun ada yang nggak boleh. Jadi polisinya seperti apa Pak Iwan? Kalau andai kata, ini kan kebetulan anaknya Pak Iwan dua-duanya laki. Kalau andai kata salah satu perempuan, dia masuk di perusahaan keluarga nggak Pak? Saya rasa boleh. Karena kita kan di keluarga kecil. Oke. Yang masuk di karoseri cuma Stefan sama Alvin. Oke. Prinsip saya, kalau banyak yang bergabung dan kita bisa kompak, kita makin kuat. Itu ya. Jadi menantu juga nggak apa-apa gitu ya Pak? Jadi kalau menantu juga nggak masalah Pak Iwan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Kalau saya prinsipnya, menantu itu adalah anak. Oke. Jangan menganggap menantu itu adalah anak kita sendiri. Oke. Yang penting diajak makan siang juga gitu toh Pak, kalau untuk supaya ada komunikasi yang baik itu loh. Betul. Ya kan? Ya.
Oke. Jadi apa yang tadi juga saya pengen bertanya juga, Stefan dan apa Alvin itu sempat ketemu engkongnya nggak waktu engkong masih ada? Sempat ketemu, cuman memang nggak di dunia bisnis ya. Waktu oke. Ya. Saya cuma pengen tahu seperti apa role model yang diturunkan, apakah itu juga mempengaruhi atau yang terbanyak adalah dari papa sendiri gitu loh, role model. Ya, kalau saya sih nggak terlalu banyak memori sih terus terang mengenai engkong, karena meninggalnya waktu saya juga masih terlalu kecil sih waktu itu. Oke. Terus mungkin ada lagi nggak pertanyaan Dio tadi? Tadi ada beberapa pertanyaan lagi dari ada Magnus. Halo Pak Iwan, menyambung pertanyaan, bagaimana jika sistem dalam bisnis sebuah perusahaan keluarga belum ada sistem dalam bisnis tersebut, sehingga tidak ada pembagian tanggung jawab yang jelas. Nah, itu dulu awalnya mungkin bisa sharing itu Pak Iwan. Dulu awalnya bagaimana, tadi kan Pak Iwan juga menyampaikan baru modernisasi di tahun 2019 ya. Nah, sebelumnya bagaimana? Mungkin kalau dulu awalnya masih belum jelas, lalu terus di pembagian tugas untuk mengawalinya itu bagaimana? Diskusinya, tips-tips untuk berkomunikasi, untuk menerangkan itu bagaimana? Kita mulai modernisasi itu di tahun 2011. Oh, 2011, maaf. Sampai 2019. Sampai 2019. Ya. Jadi jika belum ada sistem, usulannya gimana? Jadi kalau waktu pertama kali saya masuk itu terus terang Laksana memang relatif masih tradisional ya. Jadi pembuatan bus itu pakai tahun manual. 2004 ya. 2004 ya, 2004 itu semua masih manual. Jadi saya ibaratnya memang 5 tahun, 6 tahun pertama itu belajar banyak lah. Memang kebetulan Papa ini orangnya benar-benar terbuka dan benar-benar memberikan kesempatan untuk berani nyoba. Kalau salah ya nggak disalahin. Tapi yang lebih penting lagi, Papa ini support di belakang. Jadi kalau misalnya saya punya ide apa yang harus dikoordinasikan dengan anak buah di bawah atau dengan rekan-rekan kerja yang lain di tim Laksana, itu Papa selalu support dari belakang. Jadi itu saya kira yang sangat bagus ya. Dan untuk sistem memang kita mungkin kalau cerita dari awal 2004 sampai 2010 itu saya sendiri, karena saya juga walaupun sekolah kuliah mengenai teknik industri tetapi kan nggak belajar buat bis Pak. Jadi kita nggak tahu cara buat bis seperti apa. Dan waktu itu memang Laksana belum berada di posisi seperti sekarang. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajarin. Saya juga sering nyoba sesuatu yang baru, walaupun banyak jatuhnya juga, banyak gagalnya, dimarahin customer sana sini kadang-kadang. Tapi ya syukur Papa selalu backup gitu. Tapi over the years ya kita belajar sehingga kedepannya juga kita bisa lebih baik. Tentu saja. Baik. Ya. Untuk mungkin kalau saya ingin bertanya lagi untuk Pak Stefan dan Pak Alvin. Jikalau seandainya ayahnya Pak Stefan dan Pak Alvin ini tidak open mind, misalkan kolot seperti itu, apakah Pak Stefan dan Pak Alvin ini tetap akan memperjuangkan ide-ide, lalu bagaimana tips-tipsnya bagi anak-anak muda yang mungkin putus lagi Deo. Mungkin yang dimaksud gini Pak Stefan dan Alvin, Anda harus bersyukur bejo loh papanya itu open mind gitu aja. Ya kan? Andai kata papanya itu kepala batu bergudul, gimana? Triks Anda untuk menghadapinya gimana gitu aja. Nah, kalau enggak caranya ya mungkin nggak tahu juga ya, terus terang nggak pernah. Kalau seandainya tidak, apakah ide-ide itu harus juga ingin
perjuangkan atau pernah punya pengalaman nggak Pak Alvin atau Pak Stefan? Saya punya pingin ide seperti ini, harusnya nggak seperti ini. Nggak tahu, Pak Alvin mau nambahin dulu? Ya pastinya ada lah kita ide-ide yang dari saya mungkin yang Papa nggak setuju atau Stefan mungkin nggak setuju itu pasti ada sih. Cuman ya kita menurut saya sih kita sama-sama open minded aja gitu ya. Jadi mungkin ya maksudnya saya sendiri juga nggak berkekeh membenarkan ide saya itu terus. Ya saya akan terus menerima pertimbangan-pertimbangan, advice dari Papa, dari Stefan juga supaya kita bisa benar-benar ngambil keputusan bersama gitu, terutama untuk hal-hal yang besar. Gitu. Ya sama-sama kita memang harus sama-sama open minded sih, jadi terus menerima masukan dari kanan kiri. Mungkin juga gini, tadi kan sudah diceritain kalau kita tuh tiap tahun minimum sekali, bahkan bisa lebih dari sekali, kadang-kadang 2 kali juga. Kita itu sering banget ke Cina, ngelihat supplier-supplier, ke Eropa, ngelihat pameran. Itu saya kira dengan adanya perjalanan-perjalanan bersama seperti itu, ngelihat apa yang terjadi di luar sana, perusahaan-perusahaan di luar sana itu seperti apa, itu saya kira kita tumbuh bareng ya. Jadi kita tumbuh bareng dengan persepsi, dengan konsep, dengan arah yang sama. Saya kira itu sangat membantu sih. Jadi ide-idenya kita juga arahnya akan otomatis mungkin lebih searah, nggak terlalu berbeda. Jadi itu salah satu yang mungkin saya kepikiran yang membantu selama ini kenapa kok bisa kompak, kadang-kadang kalau ada ide pun ya selaras semua, masih selaras. Iya. Ditambah juga ya otomatis memang kita memang punya komitmen yang sama semua. Jadi kita mungkin sekitar 10 tahun atau 9 tahun yang lalu itu kita memang komit kalau kita pengen membawa Laksana ini, kita memiliki visi agar kita menjadi karoseri yang benar-benar bisa nunjukin bangsa Indonesia bahwa kita ini mampu untuk buat produk yang berkualitas tinggi dan bertaraf internasional. Terus terang kalau kita pergi ke Cina, ke Eropa, ngelihat produk-produk yang bagus di sana, kita juga tengahnya minder tapi juga tertantang sih. Jadi itu yang menurut saya penting ya, penting sekali. Ya. Benar nggak kalau Pak Iwan, Pak Stefan dan Pak putus lagi, Deo. Ini ada pertanyaan, jadi saya tegaskan dulu mungkin bahwa beruntung Pak Iwannya itu terbuka sekali memang, dan ada satu kata juga ternyata yang tua jangan menggurui, yang muda jangan keminter mungkin itu supaya mengurangi konflik mungkin ya. Dan juga saya juga suka tadi Pak Iwan mengatakan bahwa uang bukan segalanya. Kelihatannya ini juga harus dipakai sebagai basis yang sangat penting sekali. Kadang kalau uang segalanya, konflik mudah sekali terpicu. Karena misalnya ambil keputusan salah, ruginya banyak. Padahal proses salah itu sebuah proses pembelajaran sebenarnya. Tapi kadung juaji, saya pakai juaji karena disalah-salahke. Wah ini goro-goro kowe to, dadak gawe model koyok ngene saya kira payu barangnya numpuk nang gudang. Iki rugine sekian iso geger toh. Ya kan? Apalagi misalnya Alvin, harusnya aja percaya mbek wong koyok ngono, wong wis di-deliver ora dibayar iki saiki piye kita. Nah, padahal itu semua proses pembelajaran yang sebenarnya uang bukan segalanya. Pengalaman dari itu yang mungkin jauh lebih penting. Gimana? Mau ditanggapi nggak itu? Ya, dan tidak boleh salah menyalah yang penting. Nah, tidak boleh salah menyalah ya Pak ya. Dan tadi kalau Pak Stefan juga ini ya Pak Har, Pak Alvin tadi juga bilang ajak ke luar negeri bareng, tips-tipsnya itu ya. Berarti kalau seperti itu Pak Stefan, Pak Alvin. Ya kebersamaan ya, membuka wawasan bersama-sama itu saya kira otomatis kita mempunyai arah yang sama arah lah. Jadi jangan dijauhi ya. Jangan kalau enggak sependapat lalu terus anaknya menjauhi, jangan ya. Ya tambah jauh ya nanti. Tambah jauh. Baik. Ya kalau tadi masukan dari Pak Her sih ya benar sekali sih Pak Her, kalau Papa itu orangnya terbuka, bisa memberikan kesempatan itu menurut saya sih memang penting sekali sih untuk pembelajaran kita. Saya sendiri merasa dengan jatuh bangunnya waktu di awal-awal dilaksana juga, kalau kita bisa jatuh tapi bisa bangun dan lebih baik, itu saya kira menumbuhkan passion ya dari diri anak-anaknya ini. Saya kira itu.
Dan mungkin ini juga tips untuk para yang Peserta. kelihatannya setiap tahun minimal sekali atau kalau bisa 2 Luar kali ke luar negerinya, tapi nggak piknik sebenarnya, piknik tapi sebenarnya untuk kerja. Sehingga selama perjalanan itu ada diskusi meskipun ya senang-senang dolan, tapi ada diskusi bernas untuk perusahaan sebenarnya. Dan settingnya memang tidak di dalam, kelihatannya memang harus di luar, sehingga cara pandangnya itu nggak terlalu emosi mungkin ya kalau di luar semacam itu. Ini ada pertanyaan yang menarik meskipun mungkin saya ini kalau Pak Iwan melarang membatasi pacaran dengan bule, kalau pacaran dengan pribumi atau beda suku gimana? Kalau saya tadi sudah tahu Pak Iwan nggak masalah, yang penting akur gitu aja lah, saya jawab sendiri. Betul ya Pak Iwan? Bukan bule Pak Har. Nah, ya. Nah, ya, yang penting akur ya Pak ya. Tidak boleh pacaran sama bule, tapi kalau di sana pacaran sama orang hitam kan kita Nah, maksudnya kalau dapat orang Jawa gitu ya nggak masalah, yang penting akur gitu lah. Iyalah kalau memang sudah pilihannya ya apa boleh. Ini Pak Iwan jebule open mind untuk segala hal, untuk jodoh ya open mind, untuk ide bisnis ya open mind. Tapi anak-anaknya sudah tidak ada yang open ya Pak Har ya? Anak-anaknya nggak ada yang open ya? Kamu ya single marah iya. Ini ada pertanyaan bagus ini Pak. Pak Iwan ini dari Komala. Dari Komala Enggarwati. Sebentar, saya mau dibacakan. Dio bisa bacakan nggak itu? Saya bacakan, Pak. Oh ya, boleh bacakan. Malam Pak Iwan, apakah yang dimaksud adil? Apakah sama rata atau sesuai kontribusi masing-masing anak? Jika nanti Pak Iwan benar-benar menarik diri dari manajemen perusahaan, bagaimana Pak Iwan memilih 1 dari 2 anak menjadi pemimpin perusahaan? Nah, pertanyaan dari Bu Komala. Ini dosen ini pasti. Bu dosen dari UKSW saya kenal. Gimana Pak? Nggak kartu toh Pak. Oke. Gimana Pak Iwan? Ya adil ya harus adil. Kalau misalnya saya sudah lengser, pimpinan perusahaan bisa juga ganti-gantian, ganti tiap 3 tahun misalnya. Oh gitu. Ya. Bergilir gitu ya. Gilir, kan tidak masalah. Nah nanti pada satu saat ditanya apakah nanti harus memilih 1 dari 2 anak itu gimana Pak? Ya, tidak bisa. Tidak bisa milih. Nggak bisa. Ya, ini mungkin memang ini buku malah kok tanyanya kok susah ya, saya aja ya bingung kalau itu nanti anaknya sudah deg-degan Pak Har. Kalau saya nyebut saya milih satu sekarang kan nanti yang satunya marah sama saya nih. Nah ya makanya pokoknya sekarang Stefan Alvin giliran ya 3 tahun sekali ya, nanti tergantung yang menang Biden atau Trump nanti. Ini ada Pak Joe Biden sudah hadir Pak Har. Oke. Pak Yoga Pangemanan. Pak ini ada Pak, mungkin ini pertanyaan 2 bisa digabung Pak. Ya. Misalnya ini tadi dari Bu Grace dan Bu Cynthia Leong. Kalau tidak salah kalau tidak salah dengar, putra Pak Iwan ada 3. Kenapa tidak semua dilibatkan? Lalu menyambung pertanyaannya, misalnya ada anak perempuan dan laki-laki, apakah anak perempuan boleh ikut dilibatkan dalam perusahaan? Karena kok rata-rata perusahaan keluarga hanya melibatkan anak laki-laki saja. Ya, monggo Pak Iwan. Ya memang saya sadarin bahwa kita punya 3 anak. Tapi memang kemampuannya beda. Dan anak saya yang perempuan bantu di bengkel. Jadi karena memang kemampuannya sedikit kurang ya, kita tidak libatkan di karoseri lah. Oke, jadi semua tergantung dari kemampuannya juga ya. Tapi sebenarnya Pak Iwan terbuka. Monggo, tadi jangankan anak perempuan, mantu aja boleh kok Pak Iwan. Ya, betul ya Pak? Boleh. Oke. Kita anak cuma sedikit, nek dibatasin semua kan ya. Kekurangan. Makin banyak kalau bisa kompak itu bagus.
Tapi jangan banyak jadi berantem. Oh gitu. Tapi Pak Iwan enggak menyesal anaknya cuma 3 toh. Kalau enggak tahu gitu 9 itu gimana? Oke. Mestinya 5 baik sih. Tapi wes nggak iso. Ya ini ada bilang selamat. Ini ada pertanyaan Bu Cynthia Leong juga lanjutan. Om, kalau udah 2 generasi, porsi decision maker-nya masih di Om atau udah ke anak-anaknya ya Om? Nah itu tanya Pak Iwan. Decision maker Pak Iwan. Untuk produksi, ya. Saya terus terang saya sudah tidak ikut campur sama sekali. Untuk marketing ya paling sering kita berdiskusi lah, kita tukar pikiran. Sampai sekarang saya paling megang di keuangan aja. Wah itu yang paling jantungnya. Jantungnya itu Pak. Saya penasaran, istrinya Pak Iwan ikut bantu nggak Pak Iwan? Bantu di rumah aja. Oh di rumah? Ya, kadang-kadang ke kantor sebentar, kantor Semarang. Oke. Yang pegang keuangannya Pak Iwan, Pak Har? Ya, bantu di keuangan. Oke, ini Bu Kumala ada tanya lagi, dalam suksesi ada 2 hal, yaitu suksesi kepemilikan dalam kurung mungkin saham, dan suksesi kepemimpinan. Untuk kepemilikan, ini pertanyaan dosennya. Pak Har, maaf, ini mungkin para peserta juga bisa menyampaikan face to face langsung ya? Bisa ya. Nah, kalau yang raise hand nanti kita beri kesempatan. Yang raise hand ya. Oke, jadi para peserta kalau mau raise hand bisa sharing apa yang sharing perusahaannya boleh. Untuk kepemilikan apakah dibagi 3 anak sama rata atau gimana? Untuk anak yang tidak terlibat di dalam manajemen karoseri, apakah diberi bagian laba? Wah, ini detail sekali. Ini katanya keluarga ini buku. Pertanyaan dosen ini Pak Har. Enggak, ini serius, ini ada ini kalau dalam perusahaan keluarga memang jadi gimana Pak Iwan? Apakah prinsip tadi kan adil. Adil itu harus sama-sama juga. Itu ya. Iya. Bagiannya juga harus sama. Gitu. Jadi ini anak sama adil. Yang tidak terlibat juga diberi bagian dari laba tidak, itu Pak. Ya semua terlibat, dia yang perempuan kan bantu di bengkel juga. Oh oke. Berarti semuanya terlibat dan karena kebetulan andai kata ada yang tidak terlibat gimana Pak Iwan? Nggak tahu saya. Kalau di tempat Pak Iwan? Semua terlibat Theo, semua terlibat. Oh, yang bengkel ya, satu terlibat juga ya? Ya. Ya benar Pak Iwan, kalau memang nggak terjadi bilang nggak tahu paling enak, memang nggak supaya nggak bingung. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau mengemukakan apa pendapatnya atau bercerita, sharing, ada yang raise hand belum ini? Yang raise hand. Pak Har, ini update ini kita sudah 98 orang para peserta loh. Oh, sudah 98. Iya, ini rekor. Sekarang 99. Mau dijadikan berapa? 200? Iya. Sampai jam 12 malam. Iya. Gimana? Ada yang lagi yang mau bertanya? Ada yang mau resen, ada yang tanya? Saya boleh tanya lagi, Pak Har. Lah ini langsung boleh, monggo. Tanya nggak ada fasilitas resen, ini saya bingung carinya. Oh iya. Mari Bu Kumala. Oke. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Iwan, Pak Stefan, dan Pak Alvin. Malam, malam. Memang kebetulan saya tertarik atau berminat di masalah perusahaan keluarga dan saya melakukan penelitian untuk studi saya juga di bidang perusahaan keluarga. Jadi ada banyak pertanyaan. Kenapa? Karena memang perusahaan keluarga itu kan spesifik, walaupun namanya sama-sama perusahaan keluarga, tapi karakteristik satu dengan yang lainnya berbeda gitu. Sehingga kalau tadi pertanyaan saya agak detail kan sebenarnya ingin belajar yang dialami di Laksana itu seperti apa sehingga bisa menjadi contoh dan diacu oleh
perusahaan-perusahaan keluarga yang lain. Nah, saya barangkali ini pertanyaan agak melompat terlalu jauh, tetapi perlu untuk direnungkan juga begini. Kalau sekarang ini kan dari generasi 2 mau ke generasi 3 ya, dari Pak Iwan mau ke Pak Stefan dan Pak Alvin, ini masih dalam satu keluarga inti. Nah, berikutnya nanti dari Pak Stefan dan Pak Alvin kan ke anak-anaknya. Berarti kan sudah saling sepupu ini nanti, keponakan, om, sepupu gitu ya. Nah, kalau tadi konsepnya adil, tadi sebenarnya belum terlalu dijawab sih. Adil itu apakah lalu berarti sama rata? Atau sebenarnya kalau konsep adil itu kan bisa saja sesuai kebutuhan. Seperti misalnya kalau anak kita butuh lebih banyak, kan tentu kita beri lebih banyak. Kalau karena mungkin dia udah besar dan seterusnya. Nah, nanti bagaimana konsep adil untuk cucu-cucu ini nanti? Karena kan masing-masing orang tua pasti ini kecenderungan di perusahaan keluarga ya. Kan ingin anaknya nih yang memimpin gitu ya, ingin anaknya yang masuk. Apalagi kalau misalnya yang namanya pemimpin itu kan mesti satu, yang lain kan di bawah pemimpin menjadi anak buah. Nah, apa sudah terpikir atau belum atau sudah disiapkan barangkali ke arah sana? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Komala. Mari, Pak Iwan. Ya, memang kita pernah memikirkan sampai ke sana. Kita pernah punya rencana untuk go public. Mungkin dengan go public itu problem bisa teratasi. Tapi memang untuk go public tidak mudah dan butuh biaya yang besar. Tapi itu sudah terpikirkan untuk mengatasi kemelut itu. Jadi lewat go public gitu nantinya, Pak Iwan, maksudnya. Ya kalau bisa. Oke. Mungkin juga bisa digambarkan nggak milestone perjalanannya Laksana sehingga memang apa ya? Saya melihat begini dalam sebuah bisnis keluarga juga. Tapi gini, dari buku malah tadi sudah cukup nggak buku malah jawabannya. Jadi kalau menurut Pak Iwan ini ya ini diselesaikan setahap demi setahap lah artinya, dan sudah ada solusi sebenarnya kalau nanti masalahnya lebih kompleks dengan go public gitu ya Pak Iwan ya. Sudah Pak Her, terima kasih. Oke. Nah, saya pengen tahu memang betul nggak bahwa sebenarnya dalam bisnis di Laksana ini ada milestone yang sebenarnya cukup bagus sehingga itu juga menyebabkan kekompakan terjaga gitu, betul atau enggak? Andai kata loh, kan beberapa kita tahu beberapa perusahaan kadang karena itu kekompakannya sehingga menyebabkan kinerja turun atau kinerjanya turun sehingga jadi tidak kompak, itu memungkinkan nggak? Andai kata kinerjanya turun menyebabkan ketidakkompakan, itu betul atau tidak? Ya, kalau menurut saya sih betul sekali ya. Jadi saya juga pernah mendapatkan wejangan ini dari seorang konsultan bisnis keluarga. Saya pernah ikut seminar bisnis keluarga seperti itu cukup awal di karir saya, dan memang dikatakan kita ini yang ada di bisnis keluarga memang harus berpandangan ke depan ya, atau keluar lah. Jadi berpandangan keluar, jadi melihat kompetisi kita seperti apa, bagaimana perusahaan kita ini bisa selalu menjadi perusahaan yang relevan dengan adanya perubahan zaman. Jadi menurut saya itu yang menjadi salah satu prinsip di kita bertiga agar kita ini bekerjanya nggak ngelihat secara internal terus antara kita bertiga, tetapi kita fokusnya adalah untuk menghadapi persaingan di luar. Itu sih Pak Her. Oke, jadi tapi maksud saya milestone di Laksana itu kebetulan menurut saya meningkat terus ya. Jadi mungkin ada milestone yang ya, kalau milestone-nya sih ya kalau saya merasa, nanti mungkin Alvin ada tambahan silakan. Jadi kalau saya sih melihat di 5 tahun karir saya itu saya sendiri nyoba-nyoba karena belum pernah tahu cara buat bis gimana, dan waktu itu memang secara sistem di perusahaan kami itu masih tradisional lah, masih tradisional. Divisinya juga belum lengkap, sistem-sistem antara divisinya juga belum jelas.
Jadi waktu itu memang fokus saya di 5 tahun pertama itu lebih ke arah pembelajaran diri, cara membuat bis yang baik. Nah setelah itu baru kita mulai melihat membenahi sistem-sistem. Begitu juga pas kebetulan memang Pak Iwan juga keadaan bisnis juga baik, jadi kita bertiga sepakat untuk tadi berinvestasi untuk mengembangkan pabrik kita menjadi sebuah pabrik yang modern. Nah, kita di tahun 2011 itu memutuskan untuk beli mesin-mesin. Jadi mesin-mesin kita ke Jerman, beli mesin. Waktu itu pertama kali saya ingat pergi ke pameran di Jerman itu, baru masuk pameran, Papa ngelihat mesin itu langsung udah kelihatannya jatuh cinta sama mesin, langsung dibeli di situ. Padahal pamerannya masih gede, baru jalan 10 menit, udah langsung nyantol. Saya bingung. Tapi ya sudah. Nah, tapi dengan mesin-mesin yang canggih ini, saya sama Alvin, kita bertiga, terutama saya sama Alvin ini mikir, ini mesinnya canggih-canggih semua, tapi kalau manusia-manusia yang ada di Laksana juga nggak di-upgrade, begitu juga sistemnya nggak jelas, juga nggak bisa terfungsikan atau dimaksimalkan penggunaannya. Jadi di situ kebijakannya Papa untuk beli mesin juga akhirnya mendorong kita untuk berubah juga secara sistem, secara struktur organisasi perusahaan. Begitu juga produk. Jangan sampai kita beli mesin mahal-mahal, banyak, kemudian nanti kalau produknya nggak ngimbangin, desainnya nggak bagus, nah otomatis nanti customer kan ngomong, wah mesinnya canggih tapi produknya juga jelek gitu loh, misalnya. Jadi saya kira memang kita bertiga ini saling mengisi dan saling mendorong akhirnya. Jadi kekompakan itu yang saya benar-benar rasakan. Jadi itu milestone yang kedua, jadi kita beli mesin. Nah milestone yang ketiga, terus terang di tahun 2014-15 itu saya sendiri dan mungkin dibantu sama Alvin, sama Papa, itu kita sudah mulai ngerti gimana caranya membuat bis dengan desain yang bagus, dengan kualitas yang baik, dengan mesin-mesin yang tadi sudah dibeli. Itu di tahun 2014, 15 dan seterusnya ini kita terus ngenjot perusahaan kita untuk memperkenalkan produk-produk baru untuk kebutuhan pasar di Indonesia. Nah, kebetulan juga memang pas tahun 2015 itu lagi tahun politik. Nah, bis ini memang seringkali dipakai sebagai kendaraan politik. Jadi bis Transjakarta apalagi itu benar-benar sorotan publik. Jadi proyek yang merupakan sorotan publik. Nah, kita waktu itu ya merasa tertantang. Waktu itu Ahok itu waktu itu kan memang kisruh ya. Dia sebagai Pak Jokowi jadi presiden, dia jadi gubernur, dia ngomong ke Jakarta kalau mau datengin bis dari Eropa. Kalau negara nggak punya uang, belinya bisnya jangan dari Cina, belinya dari Eropa. Nah, karena punya kebijakan seperti itu, kebetulan kita ini karena di tahun 2014, 11 sampai 14 ini sudah melengkapi dengan peralatan-peralatan yang canggih, kita digandeng sama sebuah merek internasional membuat mesin chassis untuk membuat body bis atau bis secara lengkap. Nah itu kita betul-betul diberi kesempatan, itu saya kira milestone cukup besar bagi Laksana. Jadi kita di situ mendapatkan proyek bis Transjakarta yang bermesin Eropa, bisnya gandeng juga CNG, jadi pertama kali bis gandeng CNG yang ada di Indonesia. Nah itu kita menjadi milestone dan seterusnya juga akhirnya berjalan dan sampai sekarang ini. Oke. Kira-kira itu sih Pak. Mungkin Alvin kalau ada yang mau nambahin. Ya mungkin saya nambahin dikit tadi, mungkin Pak Her mungkin lebih ke kalau milestone-nya negatif, kira-kira efeknya perusahaan seperti apa gitu Pak Her mungkin ya. Iya. Ya kalau di kita itu mungkin yang negatif ini ya sebetulnya di masa pandemi ini bagi kita ini terus terang juga sangat berat sih. Jadi kita ini kan perusahaan manufaktur untuk transportasi massal, sedangkan semua orang ini kan dibatasi pergerakannya. Orang juga mulai takut untuk berpindah kota segala macam. Jadi memang industri transportasi ini memang turunnya cukup drastis. Jadi ini memang masa-masa yang di awal ini kita sangat susah. Jadi di sini yang kita lakukan sih memang di awal-awal minggu pertama di Maret akhir awal April itu kita ya sering ngobrol bareng lagi Pak. Jadi memang kita diskusi banyak, kita sering meskipun kita nggak berani ketemu satu sama lain, cuman kita juga sering WA call bersama-sama
ini apa ini yang kita mau lakukan ini selama masa pandemi ini? Ini apa yang kita mesti fokuskan? Jadi memang selama ini kalau kita fokusnya modernisasi, perluasan terus, nah di masa-masa ini kita memang sedikit berubah arah kita gitu. Nah ini memang kita ngambil keputusan secara bersama-sama dan akhirnya kita juga kita mulai efisiensi, kita mulai rapikan kembali di internal kita. Ya ini yang ya dorongan itu jadikan kita juga terus tetap berkomunikasi dan kita ambil keputusan secara bersama-sama juga. Oke. Baik. Terima kasih. Ini ada Magnus Mulyadi raise hand, tapi sebelumnya saya ingin menggarisbawahi yang saya dengar ini menarik sekali. Jadi sebenarnya begini, saya yakin pada saat mungkin Pak Iwan mutusi beli mesin mahal di Jerman baru jalan 10 menit, mungkin Stefan kaget mungkin ya. Ini loh apa-apaan mungkin gitu loh. Tapi menurut saya karena komunikasi baik dan saya lihat ada trust yang demikian besar terhadap papahnya mungkin. Itu juga penting sekali. Tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa kekompakan itu penting sekali, bahwa nanti ada kesempatan yang mengetuk itu nanti lain urusan. Andai kata waktu beli mesin terus geger, wah itu saya nggak dapat apa-apa nanti malahan. Betul nggak? Jadi dasarnya kekompakan ini yang nanti mendatangkan hoki gitulah kasarannya. Gitu nggak? Boleh? Ya, betul. Betul sekali. Jadi ya kita harus ngelihat dari segala sisi ya. Jadi kalau saya ngelihat sih dengan belinya mesin itu justru mendorong saya dan Alvin untuk bisa benar-benar memanfaatkan mesin yang dibeli dengan harga yang mahal itu. Jadi kayak beban juga gitu kan? Dorongan atau beban ya. Oke, ini Magnus, silakan Magnus Pak Arian. Magnus, halo. tadi sudah. Ya, bisa kedengaran semuanya? Bisa. Ya, oke. Ya, mungkin pertanyaan saya sebenarnya cukup sederhana. Saya sebenarnya sangat kagum dengan hubungan keluarga Pak Iwan ini kayaknya saling support satu sama lain. Saya pengen tahu Pak, mungkin rahasianya apa? Mungkin apakah ada ritual keluarga semacam apa yang bisa membantu menjaga keharmonisan keluarga dan menyeimbangi kepentingan bisnis dan keluarga dalam bisnis keluarganya Pak Iwan ini mungkin, atau anak-anaknya. Bagaimana mungkin awalnya itu dulu Pak mungkin. Ada ritual tertentu nggak Pak? Menanti di puncak gunung. Ada ritual tertentu nggak sehingga bisa kompak? Apakah sering selain makan siang itu apakah sering ada paduan suara bersama keluarga? Ya ritualnya ya bersama-sama itu. Bersama. Ya kebersamaan. Kita sering kumpul, sering diskusi sehingga kita bisa tahu isi hati satu sama lain, kita bisa menjadi lebih kompak. Itu ya. Ini ada yang tinggal di Jakarta atau di luar kota nggak ya antara anak-anak? Atau semua di Semarang, Pak Iwan? Semua di Semarang. Semua di Semarang ya. Kalau pas makan siang ngomongnya apa saja? Ngomong soal bisnis atau soal menunya hari ini kok enak, itu gimana? Kalau makan siang justru memang itu kesempatan kita untuk saling update ya. Kalau saya dari aspek dari produk, dari kesulitan di produksi, kalau Alvin dari aspeknya yang dia tanganin, dari marketing, dari sales. Nah, kemudian kalau Papa sih ya kalau Papa kan memang masih juga bantu di sales dan juga di keuangan. Nah, itu masing-masing memberikan feedback dari aspek-aspek yang mereka tangani. Jadi itu yang saya kira penting ya. Jadi mungkin sekali lagi Magnus tadi ritualnya itu sebenarnya simple, makan siang, kemudian lihat pameran bareng. Tapi sebenarnya mungkin itu ujung dari sebuah usaha yang sudah dirintis semenjak mungkin kecil anak-anak. Jadi hubungannya memang sudah terintis semenjak kecil sehingga untuk melangkah ke arah makan siang dan lain-lain itu nggak terlalu susah. Tapi tidak ada kata terlambat mungkin ya. Andai kata yang sekarang mungkin hubungannya agak kaku-kaku ya dimulai dengan makan siang dulu makan siang terus. Pak Iwan, itu kalau dengan ayah Pak Iwan dengan Pak Sidartawan, Pak Yusuf. Kawan kakaknya. Kakak dari Pak Iwan?
Ya, Pak Sidartawan. Pak Sidartawan, kakaknya Ari. dengan kakak kandung. Ya, kenapa? Itu juga dulu juga akur begitu. Ya, prinsipnya kita tidak pernah berantem. Tapi memang kita tidak pernah main bareng. Karena Pak Sidartawan memang menghandle di bisnis unit yang lain, deh. Di bisnis yang lain ya. Ya, di bisnis unit yang lain. Jadi kan tadi kita ada di grup kita ada 3 bisnis utama, yaitu bengkel, kemudian juga ada dealer Hino, dan yang ketiga karoseri. Kalau Pak Sidartawan itu kebetulan dia yang memegang di dealer Hino. Pak Sidartawan kan sudah almarhum, jadi sekarang diteruskan oleh ponaannya, sepupunya saya. Oh. Oke. Ini ada lagi. Pak Yohanes Kris, ini sudah resen Pak Har? Siapa? Pak Yohanes Kris, kelihatannya resen tapi manual ini. Oh, ya, coba monggo. Monggo Pak Yohanes. Pak Yohanes. Mute-nya masih. Ya, selamat malam. Dengar Pak? Ya. Halo, Pak Arianto dengar? Ya. Pak Yohanes. Ya. Oh, ya. Saya ingin bertanya begini. Jadi prinsip kekeluargaan ini yang disampaikan di sini oleh Pak Iwan ini sangat baik sekali. Saya ingin bertanya karena ada beberapa perusahaan keluarga yang ketika saya hubungi itu mengatakan bahwa generasi pertama itu yang membangun. Kemudian generasi kedua itu yang membesarkan. Dan kemudian generasi ketiga itu hancur, yang menghabiskan. Nah, dalam prinsip sekarang ini, Bapak belajar dari mana atau mungkin sudah mempelajari kehancuran-kehancuran perusahaan keluarga di luar sehingga ke dalam Bapak menerapkan sistem yang seperti sekarang ini. Jika boleh tahu, mungkin bisa diceritakan, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Itu warisan dari orang tua saya. Orang tua saya memang dia mengajarkan kebersamaan, keterbukaan segala macam, sehingga jadinya ya begini. Jadi ini nilai-nilai dalam keluarga gitu ya Pak ya? Ya. Nilai-nilai dalam keluarga besarnya Pak Iwan dulu sudah diturunkan begitu. Ya apalagi kita di karoseri cuma bertiga, kan lebih mudah menghandlenya. Oke, itu Pak Yohanes. Jadi ini nilai-nilai yang diturunkan. Jadi ya kadang berarti dalam perusahaan keluarga ya ada hoki-hogiannya ya. Nilai keluarganya seperti apa gitu loh. Gitu Pak Iwan. Ya, dan kebetulan anak-anak nih, Stefan sama Alvin ini kan nggak neko-neko gitu loh. Oh, anak baik-baik gitu ya, untungnya ya. Bulu-bulu. Gimana Stefan? Ya ini memang tapi menurut saya mau tidak mau memang ini yang mungkin dulu saya pernah ikut seminarnya Arman BCA. Pada saat itu ada satu orang bertanya, Pak, gimana kok ada orang karakter dan tabiatnya jelek tapi kok bisa kaya dan sukses gitu? Dia tanya gitu. Terus jawabannya Arman apa kamu tahu nggak? Apa Stefan, Alvin atau Pak Iwan? Jawabannya apa? Gimana Pak? Pertanyaannya gimana? Soal putus-putus. Ada orang yang karakternya dan tabiatnya jelek, tapi kok bisa kaya raya dan sukses gitu. Maksudnya usahanya maju dan besar. Itu gimana jelaskannya? Garis tangan, Pak. Garis tangan. Garis tangan. Enggak, dijawab oleh Arman menarik. Di jawabannya Arman gini ya. Oke, dia sekarang sukses dan mungkin kaya. Bisa nggak nanti dengan karakter dan tabiat jelek itu nanti diturunkan ke generasi berikutnya? Ya. Jadi ternyata
yang paling penting diturunkan, menurut Arman saya nyimpulkannya bukan harta atau kekayaan, tapi karakter dan nilai-nilai yang baik dalam keluarga. Setuju, Pak. Gitu ya. Ya, setuju. Jadi itu yang kelihatannya memang kadang orang mensalahartikan bahwa urusannya cuman hobi itu katanya kudu sugih, kudu sukses. Padahal kalau nilai-nilai keluarganya nggak baik, ya kebetulan sekarang ini hobi sementara kaya. Tapi kalau tabiatnya jelek, hobinya jelek, tabiatnya juga nggak benar, anaknya nurun semua, yang tadi dikatakan Pak Yohanes, generasi ketiga menghabiskan ya di sana itu mungkin. Iya, iya. Ya betul juga sih, betul sekali. Hah? Ya betul. Itu ya? Betul. Oke. Ya kalau saya sih kalau waktu kecil tuh inget lah, kalau papa itu sering ngajak ngomong, jadi walaupun saya sama Alvin saya mungkin termasuk anak yang pendiam, tapi papa itu selalu ngajak ngomong, ngajak cerita-cerita mengenai kejadian-kejadian yang dia alami di bisnisnya dia, atau dari keluarganya dia, atau dari teman. Jadi dari cara dia cerita itu memang ada pesan-pesan khususnya lah gitu. Dan di situ yang dari kecil itu memang sering kali disampaikan. Jadi, pendidikannya lewat narasi dan kisah gitulah ya. Nah, betul. Nggak diceritakan soal Snow White atau Sleeping Beauty. Tapi soal bahannya dembol saya ngapain ini loh, Stefan. Ya. Oke. Ada lagi nggak, Deo, yang mau bertanya, mau menanggapi? Ada lagi. Ini ada banyak sebetulnya, Pak Har. Ada Bu Ira. Di awal tadi disebutkan dua saudara Pak Iwan mempunyai 2 unit kerja yang berbeda, bengkel dan dealer. Apakah ada hubungan kerja antar unit usaha berbeda ini? Misalnya antara Hino dan Karoseri Laksana. Dan bagaimana mengatur kerjasama, preferensi, wah ini wong dosen juga gitu, pengambilan keputusan, dan apakah masih bertindak sebagai satu grup perusahaan keluarga atau sudah independen? Gimana, Pak? Tetap grup keluarga, tetapi betul-betul full independen. Contohnya dealer Hino sama Karoseri ini kan ada hubungannya, tapi kita dari awal kita mengambil keputusan bahwa di Laksana kita tidak akan menawarkan Hino, dan di dealer Hino tidak akan mengharuskan pembeli Hino untuk masuk ke Laksana. Profesional gitu ya. Profesional. Ya, tergantung dari customernya. Dia mau masuk ke karoseri mana, itu tidak diharuskan untuk atau dianjurkan untuk masuk ke Laksana. Oke. Pak Har? Ya. Dari Ivan. Ya. Pak, saat transisi pimpinan, kadang anak pimpinan yang meneruskan bisa atau tidak ribut dengan karyawan senior. Nah, siasat mana menyiasati jika ada konflik yang seperti itu? Nah, mungkin Pak Iwan pernah nggak punya pengalaman, mungkin sebelum 2004 punya apa? Nah, sebelum 2004 ini tangan kanannya siapa? Lalu terus 2004 muncul Stefan, 2007 muncul Alvin. Nah, itu bagaimana? Ya, dari awal Stefan mulai masuk gabung di Laksana, saya sudah ingatkan bahwa karyawan kita yang tua-tua ini kemungkinan besar dia tidak bisa mengikuti teknologi baru. Tetapi kita harus ingat, kita harus tahu jasanya dia. Dia yang ikut membesarkan Laksana juga. Jadi harus diperlakukan dengan baik. Tapi bersyukur bahwa sampai sekarang Stefan sama Alvin hubungannya dengan karyawan lama tetap baik. Tidak ada satu karyawan pun yang dipecat karena tidak cocok atau segala macam gitu. Artinya juga didekatkan dengan diskusi itu ya Pak Iwan ya? Iya. Banyak terus diskusi semacam itu ya. Karena kan pengalaman banyak begitu anak muda masuk, yang tua-tua disingkirkan semuanya.
Dan banyak. Sesuai video tadi, berarti Stefan dan Alvin mengalami Mana Dio? Putus. Saya sambung dulu. Pak Irawan mau online ya, mau bicara ya, Pak Irawan Hadikusumo. Silakan Pak Irawan. Pak Irawan Hadikusumo. Malam Pak Har. Oh iya. Sebentar. Selamat malam Pak Har. Selamat malam Pak Iwan, Pak Stefan, sama Pak Alvin. Bagus sekali pembicaraan hari ini. Saya setuju dengan Pak Har tadi yang sebentar, video saya belum muncul sebentar. Saya setuju dengan Pak Har bahwa memang tujuan utama dari family business adalah kebersamaan. Itu benar sekali. Secara teori juga begitu. Hanya saya tertarik dengan komentar dari Pak Yohanes tadi bahwa berdasarkan apa yang terjadi di family business, ya tadi itu yang generasi 1, 2, dan 3. 3 biasanya yang hancur, bahkan kalau yang lolos dari generasi 3, generasi 4 akan kelimpungan. Karena ini alamiah ya, alamiah. Kenapa? Generasi kedua mungkin ada 3 orang, generasi ketiga 5 orang atau lebih, generasi keempat 10 lebih, 20 lebih, dan seterusnya gitu loh. Jadi alamiah begitu. Kita memang sebagai orang Asia, ya orang Asia terutama dalam perusahaan, umurnya lebih pendek dari perusahaan-perusahaan di Eropa atau Amerika, lebih pendek. Jadi bukan kita mengancamkan bahwa wisdom atau way dari Asia jelek, enggak, bagus tadi. Karena kenapa? Yang Eropa itu menangnya karena mereka lebih pengalaman. Rata-rata umur perusahaan sudah 100 tahun lebih, kebanyakan segitu. Gitu. Padahal kita rata-rata kurang dari 100 tahun. Jadi pengalaman itu yang penting. Mereka sudah masuk ke generasi 4, 5, dan seterusnya. Gitu. Jadi mereka sudah bikin sistem. Nah, maksud saya bukan mau ngajari sistemnya bagaimana, tapi cuma mau sharing aja apa yang sudah dilakukan di negara-negara yang sudah maju. Gitu. Pertama tadi, yang penting adalah sistem. Karena saya tahu Pak Har juga pebisnis, ya kita juga pebisnis, tahu bahwa besarnya perusahaan tidak bisa tergantung ke orang. Karena kenapa? Kita kan ada ampleng ya istilah bisnisnya, bahwa kita tangan kita ini terbatas, ya cuma segini, jadi mau nggak mau harus delegasi wewenang dan sebagainya gitu. Jadi itu maksud saya, kita lebih percaya ke sistem. Orang yes ya, orang yes, dan juga sistem. Tidak bisa mengandalkan orang aja gitu. Jadi sistem harus jalan. Tentunya di perusahaan ada sistem, yaitu dalam bentuk secara struktur organisasi ada yang namanya komisaris, ada yang namanya direktur. Pengurus ini tunduk kepada rapat umum pemegang saham. Nah, pertanyaan saya, apa di perusahaan Bapak sudah diadakan rapat umum pemegang saham secara reguler? Itu untuk menanggapi komentar dari Pak Yohanes. Itu karena itu penting sekali. Bukan hanya sekedar ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol itu bagus sekali untuk membentuk bersamaan, tapi harus tetap mengandalkan sistem. Nah, itu. Kedua, harus dipisahkan antara family business dengan perusahaan. Ini yang kita pelajari dari perusahaan-perusahaan di negara maju. Jadi tetap terpisah antara shareholder dengan perusahaan. Oke, saya ringkas saja biar nggak terlalu panjang. Jadi kalau di family business di negara-negara maju itu ada sistem, basically simplifikasi, ada 3 struktur. Yaitu pertama yang dinamakan dengan family assembly. Family assembly ini isinya adalah semua keluarga besar. Semua keluarga besar. Itu. Tujuan utamanya apa? Persis seperti Asian Way tadi, yaitu membentuk kebersamaan. Membentuk bahasa Inggrisnya unity and harmony. Jadi kita udah bisa itu. Benar itu. Tapi sistemnya aja yang belum ada. Kemudian dari family assembly ini akan menunjuk perwakilan. Dinamakan secara organisasi, dinamakan family council, dewan. Menunjuk perwakilan siapa saja yang berhak mewakili keluarga besar tadi. Jadi ini maksudnya kalau udah keluarga udah besar sekali, generasi 3, 4, dan seterusnya. Gitu. Karena udah terlalu banyak orang. Gitu.
Itu. Family council ini yang akan berfungsi sebagai wakil pemegang saham pada saat rapat umum pemegang saham. Dia berfungsi itu family council. Jadi wakil dari pemegang saham. Oke. Sekarang pertanyaannya, yang klasik adalah apakah harus pengurus itu semua orang profesional? Saya sendiri berpengalaman sebagai konsultan, kemudian direktur, komisaris pernah, juga entrepreneur juga ya sekarang ini. Berdasarkan pengalaman saya ya, kalau buku akan banyak pertentangan itu, berdasarkan pengalaman saya jawab tidak. Karena yang namanya pengurus, yaitu komisaris dan direksi, boleh saja member dari keluarga kalau memang dipandang mampu, gitu, ya kan. Bisa juga profesional. Jadi itu menurut saya bukan perdebatan. Tapi fungsinya tadi secara sistem bahwa wakil dari pemegang saham, wakil dari keluarga besar ada di family council. Family council itu kemudian masuk ke rapat umum pemegang saham, di mana RUPS secara hukum dan secara sistem berhak menentukan siapa itu komisaris, siapa itu direktur. Itu dulu. Nah, fungsinya adalah ada keterpisaan antara pengurusan suatu perusahaan dengan family member tadi itu. Itu yang penting. Karena kenapa? Kalau perusahaan masih generasi 1, 2 tertangani, 3 mungkin tertangani, 4 dan 5 dan seterusnya. Tadi yang Pak Yohanes katakan. Ini sekali lagi berdasarkan pengalaman contoh-contoh yang ada. Kita dengan mudahnya di Indonesia akan bisa coba disebutkan generasi ke-3 dan 4 siapa yang masih eksis, gitu aja. Nggak banyak. Padahal di Barat tuh banyak sekali, generasi 5, 6, dan 7 banyak sekali yang masih eksis itu. Perusahaannya ya, maksud saya yang eksis ya, perusahaannya gitu. Tentunya yang namanya family membernya itu ada yang menua dan seterusnya dan sebagainya itu. Itu catatan dari saya. Terima kasih Pak Har dan yang lain. Oke. Terima kasih Pak Irawan. Pak Irawan ini di Surabaya ya Pak ya? Iya Pak Har. Salam. Ini baru ketemu juga saya ini. Gini Pak, mungkin kalau saya boleh mengomentari, jadi mungkin yang dikatakan adalah bahwa di dalam keluarga nanti kalau besar itu harus ada kelembagaan juga yang disebut family assembly tadi, yang nantinya dia akan menunjuk salah satu wakil sebagai family council istilahnya. Lah memang apakah itu nantinya ini saran mungkin ya yang dimaksud Pak Irawan, saran mungkin ya, lebih ke arah saran. Jadi itu yang mungkin sehingga kelembagaan family business ini nanti bisa berjalan lebih smooth, dan ditekankan juga bahwa memang harus dibedakan antara sistem dengan manusia. Pertanyaannya, apakah ada RUPS Pak Iwan di keluarga? Sejauh ini tidak ada. Belum ada. Oh, belum ada. Ya. Tapi kita memang ada setiap tahun itu kita selalu mereview, menentukan arah strategi kita mau kemana, itu kita ada. Kita jadi bertiga kita meeting, kita mereview lagi laporan-laporan keuangan selama setahun yang lalu, kemudian arah strategi bisnis kita di tahun depan, kemudian mungkin 3 tahun ke depan mau seperti apa, itu kita lakukan secara reguler di akhir tahun atau di awal tahun. Mungkin yang dimaksud Pak Irawan, dia memberikan masukan ke depannya mungkin setelah selain kongko-kongko yang tadi secara non formal, memang ada yang lebih formal mungkin kalau saya nggak salah nangkep, bahwa harus ada RUPS itu meskipun anak dan orang tua, tapi harus RUPS, bahkan mungkin kalau ada profesionalnya, sehingga hubungannya juga harus mulai berjalan berdampingan antara kehangatan sebagai keluarga dan profesional nantinya. Dan ini merupakan fondasi untuk ke depan kalau nanti anaknya Stefan dan Alvin mulai masuk. Mungkin kalau saya boleh, Pak, tanggapannya Pak Irawan gimana? Sekali lagi mungkin boleh memberikan tanggapan. Iya Pak Har udah benar sekali. Memang itu Pak. Jadi gunanya sistem itu adalah tidak melihat orang per orang, tapi tujuan utama dari sistem adalah berjalannya perusahaan. Itu benar sekali Pak Har yang dimaksudin. Oke. Jadi memang maksud saya adalah cuma memberikan saran bahwa ini sudah terjadi di negara-negara maju. Memang ya kembali ke kita ya. Kita mau menerapkan enggak, tapi mudah-mudahan kita bisa belajar dari kasus-kasus nyata yang ada di dunia
untuk family business gitu. Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Mas Iwan. Ini Pak Stefan dan Pak Alvin mungkin dan Pak Iwan mungkin bisa nanti dirembuk nanti pas makan siang ini ada usulan. Kita terus terang memang walaupun kita generasi ketiga, memang kebetulan jumlah keluarga yang masuk di perusahaan masih relatif sedikit ya Pak Ar ya. Jadi tapi memang saya sendiri juga menyadari lah hal ini lambat laun ke depannya juga pasti menjadi tantangan. Kalau nanti, tadi Pak Irwan benar, kalau misalnya kita anak-anaknya saya, anaknya Alvin sudah mulai masuk, nah itu pasti harus diatur dengan lebih profesional. Oke. Terima kasih masukannya Pak Irawan. Terima kasih. Ini ada pertanyaan, kalau sampai ada konflik, apakah ini untuk Pak Iwan mungkin? Apakah Bapak lepas aja biar anak selesaikan sendiri, ataukah Pak Iwan yang turun tangan langsung untuk meredam konflik? Gimana ini Pak Iwan? Ya seharusnya ya harus turun tangan ya. Itu ya. Harus turun tangan. Tapi mungkin juga bisa tanyakan ke Pak Iwan dan Pak Stefan, Pak Alvin. Apakah konflik itu sama berarti artinya selalu juaji? Atau juaji itu apa pengertiannya? Karena ini kan kita membahas suksesi tanpa juaji. Gini, pernah konflik enggak gitu aja? Nah. Terus menyelesaikannya gimana gitu aja lah. Nah. Gimana? Sampai sekarang ya masih saya nilai masih baik-baik aja lah. Iya. Konfliknya mungkin masih sebatas yang masih bisa diselesaikan dengan makan siang gitu aja lah. Memang banyak perusahaan keluarga karena konflik ada jadi hancur, itu contohnya banyak sekali sih. Apa? Contohnya misalnya nggak usah sebutkan, contohnya yang sebabnya kenapa menurut Pak Iwan? Kok bisa hancur, kenapa? Ya sebabnya ya semua merasa memiliki semua. Semua merasa? Iya, merasa memiliki, sedangkan belum tentu kemampuannya sama. Oh. Ada yang kemampuannya kurang, tapi dia karena merasa memiliki sehingga mereka dia juga minta kedudukan yang tinggi juga di perusahaan tersebut. Itu apakah diterapkan dengan Pak Iwan juga ke anak-anak? Artinya semenjak kecil mereka juga sudah diisi juga. Nak, kowe ora iso ya ora iso ning kene gitu misalnya. Itu sampai di situ enggak pernah. Oh, enggak pernah ya? Ya. Oke, tapi bahwa anak-anak juga diberikan pemahaman bahwa mereka juga harus menunjukkan sesuatu baru nanti mereka bisa punya posisi gitu kan Pak. Nggak asal anaknya itu terus langsung dapat posisi gitu sehingga memang nggak langsung merasa memiliki yang berlebihan seperti dikatakan Pak Iwan tadi. Ya, dan saya bersyukur bahwa Stefan sama Alvin itu di samping tidak pernah konflik, dia juga mempunyai kemampuan yang seimbang lah. Oke, ini ada lagi nggak yang mau menanggapi dari Bapak Ibu yang mau bercerita juga? Ini ya? Saya mau bertanya ini, kalau Pak Stefan dan Pak Alvin, ini anak-anaknya perempuan semua atau laki-laki semua? Atau campur, atau bagaimana kombinasinya? Campur. Kalau saya perempuannya 2, lakinya 1. Kalau Pak Alvin? Iki kamu mau main golek besan? Aneh gitu. Kalau anaknya, nah pembagiannya nanti bagaimana nih Pak Iwan ke cucu-cucunya untuk suksesi selanjutnya? Wah, itu belum terpikirkan ya. Belum terpikirkan. Masih muda, Pak Iwan masih muda, nanti bisa dipikirin kapan-kapan. Masih dipikirkan kapan-kapan.
Alvin kan anaknya 2, 1 perempuan 1 laki. Stefan anaknya 3, 2 perempuan 1 laki. Tetap open minded ya Pak ya? Terhadap anak perempuan juga tetap open minded ya? Harusnya begitu. Pak, ini ada pertanyaan. Agamanya Pak Iwan apa? Apakah agama penting untuk suksesi? Prinsipnya enggak. Oke. Karena kalau saya prinsipnya semua agama itu mengajarinya baik. Itu ya. Ya. Enggak baik kan ke orangnya sendiri yang enggak baik. Enggak ada agama yang ngajari nyolong kan enggak ada. Betul. Semua ngajari jujur, kerja keras. Ya. Prinsip kan itu. Oke. Stefan apa disuruh makan dulu itu sama istrinya? Enggak, anaknya mulai gangguin. Dirasani no, dirasani datang ini. Oh, halo. Iya, iya. Oke. Dan ini selama pandemi ini sempat ketemu dengan Pak Iwan atau hubungan lewat Zoom juga kalau ketemu? Lewat WA. Lewat Zoom dan lewat WA. Kita ketemuan kadang-kadang kalau tiap weekend itu kita ketemuan, saya datang ke rumahnya Pak Iwan tapi dari taman. Dari taman belakang. Oh, di taman belakang. Ya, dari taman belakang ya, ya. Jadi jaga jarak lah. Oke. Tadi Pak Iwan saya kok pengen agak sedikit menggali dari pengalaman Pak Iwan yang di bisnis keluarga lain. Selain tadi kadang pecah karena mereka pengen saling merasa berhak mungkin istilahnya ya. Yeah. Apalagi menyebabkan sebuah perusahaan keluarga tidak bisa bertahan Pak Iwan. Yang Pak Iwan mungkin dengar dari cerita-cerita dan kemudian dari refleksi Pak Iwan dengan diri sendiri. Oh itu karena gini, karena apa gitu, ada nggak sebab lain Pak? Biasanya juga karena keuangan. Oh keuangan juga ya? Ya. Dalam hal apa keuangannya Pak? Ya karena alur uangnya ini kan nggak jelas, masih banyak yang nggak jelas. Oh, oke. Uang itu kemana, saling curiga-mencurigai. Itu kembali ke sistem lagi ya Pak, yang nggak jelas ya? Iya, betul. Okay. Terutama kalau keluarganya banyak. Kadang saya dengar orang. Oke. Kalau di tempatnya Pak Iwan jelas kelihatannya sudah lebih tertata ya. Mana uang untuk perusahaan dan mana saat mengambil keuntungan yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi gitu ya Pak ya. Ya itu sudah sih. Sudah ya, karena masih banyak bisnis keluarga yang nggak jelas sebenarnya dan itu mungkin salah satu PR utama ya, mengatur alur keuangan antara perusahaan dan pribadi gitu ya Pak ya. Iya. Apalagi sekarang ini kan pembukuan tidak bisa dicampur aduk gitu aja. Gitu ya? Iya. Dulu kan masanya membayari rekening listrik, terus uang sewa yang untuk provider atau membayari tagihan handphone aja kadang masuk di perusahaan keluarga. Nah, itu benih kecil-kecil yang akan menjadi besar gitu. Itu ya. Jadi ini yang harus diberesi, yang awal-awal itu harus diberesi dulu ya. Saya rasa begitu. Oke, ini saya juga akan satu lagi bertanya sebelum nanti kita lihat apakah ada yang bertanya lagi. Pak Iwan, andai kata ini Stefan atau Alvin mendadak misalnya punya ide bisnis lain di luar core bisnisnya, bagaimana tanggapan dari Pak Iwan sebagai pemegang saham yang masih utama? Gimana? Ya tetap kita rembuk bertiga. Gitu ya? Iya, kita rembuk bertiga. Benefitnya apa, resikonya apa, segala macam. Gitu ya. Sebaiknya tapi misalnya dia punya bisnis, misalnya Stefan, aku kok mendadak pengen punya ide ternak ayam gitu misalnya. Itu gimana penyelesaian? Apakah nanti keluarga masuk ataukah memang ya wes karepmu nak ternak ayam wong itu nggak ada urusannya dengan karoseri itu gimana?
Waduh, belum terpikirkan ya itu. Ya wes, nanti paling gampang. Nanti besok siang aja Mas makan di Rembuk wes ya. Itu satu tantangan memang. Karena dengan adanya bisnis tersendiri memang itu akan menyebabkan iri hati juga. Gitu ya. Jadi nanti dirembuk sik wis. Ya, nanti kalau ada ide-ide gitu dirembuk sik wis Stefan dan Alvin. Ini ada pertanyaan, apa peran pasangan dalam kehidupan para bapak ini sehingga bisa sukses? Peran dari istri-istri itu apa gitu loh? Apa? Kan di balik pria yang sukses kan ada istri yang ada istri yang apa itu? Yang capek sekali, Pak. Capek sekali. Ada istri yang capek sekali dan makan hati, Pak, biasanya. Gimana? Istri perannya apa ini? Kalau Pak Iwan dulu, istrinya apa? Nyediain masakan atau apa gitu? Nah ini ada di sebelah nih, ngomong sendiri. Ya boleh, Bu Iwan ngomong sendiri. Kalau saya sih, Iwan mungkin kalau saya sih kebetulan kan istri saya ini kan juga memiliki bisnis keluarga sendiri ya. Jadi ayahnya kan juga memiliki bisnis, dia juga berkecimpung di situ. Jadi terus terang saya terutama di awal-awal karir juga banyak sekali lah belajar dari istri dan juga bisnis yang digeluti oleh dia. Jadi bahkan itu juga salah satu inspirasi dari saya untuk bisa memajukan Kelaksana. Jadi menurut saya merasa bersyukur memiliki kesempatan untuk belajar dari istri yang sangat dekat dengan saya. Oke. Kalau Alvin, apa peran dari istri? Ya, selain menjaga kestabilan di keluarga, anak, segala macam ya, saya kira mungkin peran-peran yang paling utama selalu menyemangati kita sih. Jadi terutama ya kita kalau dari luar mungkin kelihatannya kita ada banyak kemajuan, banyak pencapaian, cuman kan kita juga banyak jatuh bangunnya juga. Nah, di sana ini memang peran istri ini sangat terus kuat untuk terus menyemangati kita semua sih. Dan peran dan istrinya harus akur ya Pak Iwan ya, istri-istrinya mantu ini harus akur juga lah ya toh, supaya lancar itu ya. Harus akur itu pasti. Itu ya. Ya. Yang penting nggak boleh ya Pak. Yang penting nggak boleh. Oke, ini sudah banyak kita bincang-bincang menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Tinggal 10 menit lagi Pak Har, berarti ini ya. Lagi. Jadi kita melihat ternyata sebenarnya kelihatannya rumit, tapi kalau saya boleh menyimpulkan sedikit, ternyata sebenarnya simpel ya Pak Iwan dan Alvin dan Stefan. Rumusnya itu cuma simpel loh, rukun gitu aja sebenarnya. Tadi saya lihat caranya Pak Iwan ngomong dengan istri, dengan Bu Iwan, dengan Alvin, dengan Stefan, nggak ada gap, nggak ada masalah lah. Itu mungkin menjadi fondasi utama dari bisnis keluarga. Selain nantinya pasti sistem yang bagus, kemudian juga profesional, kemudian juga berpikir maju sehingga perusahaan bisa maju, tapi dasarnya itu harus tetap kembali kepada keterbukaan dan kerukunan di dalam keluarga itu. Gitu ya. Kalau kata kuncinya Pak Iwan, perbanyaklah komunikasi dan diskusi. Gimana Pak Iwan? Ya, sistem memang harus dibutuhkan. Apalagi kalau perusahaan sudah beranjak besar. Kan tidak bisa semuanya tanpa sistem. Oke. Jadi kita mungkin kesimpulannya memang ya ini harus jalan bareng lah, yang santai-santai, yang kekeluargaan digarap, tapi sistem juga harus digarap. Nah, ini untuk menutup mungkin dari Pak Iwan ada pesan-pesan terakhir untuk para pebisnis muda, para orang tua yang punya bisnis yang akan disuksesikan kepada generasi selanjutnya.
pesan-pesan yang paling penting apa Pak Iwan untuk yang muda maupun yang tua Pak? Ini dua-duanya harus dikasih nasihat ini Pak. Apa ya? Hah? Tadi kayaknya sudah disampaikan di awal. Dibaleni lagi yang penting supaya nanti yang diingatkan yang terakhir ini apa aja yang tadi kalau saya ya nyatet tapi biar keluar dari Pak Iwan sendiri. Untuk yang tua apa pesannya? Yang untuk yang muda apa pesannya Pak? Ya ini sedikit sharing aja pesan-pesan untuk perusahaan keluarga lainnya berdasarkan pengalaman saya. Satu, berlakulah adil. Adil, ya. Kedua, jangan membeda-bedakan anak-anak. Oke. Terus ketiga, sebagai orang tua jangan selalu menggurui anak dan merasa paling pintar. Oke. Memang orang tua itu mempunyai banyak pengalaman dan feeling bisnis. Empat, sebagai anak jangan mempunyai percaya diri yang berlebihan. Oke. 5, yang paling penting adalah perbanyaklah komunikasi dan diskusi. 5 itu ya. 6, semoga diskusi ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke. Ini 5 poin itu juga hasil diskusi dengan Stefan dan Alvin atau mikir sendiri, Pak? Mikir sendiri. Oh, mikir sendiri. Oke. Mungkin Bu Iwan juga jahit rembukan, tambah apa ini gitu ya. Ya, ikut-ikut. Ya, ikut-ikut ya. Ya, ikut-ikut. Oke. Kalau gimana Pak Iwan? Enggak, ya Bu Iwan ya ikut-ikut juga. Ya, kita mintanya masukan. Oke. Iya. Terima kasih Pak Iwan. Kalau Stefan apa untuk pesan-pesan untuk yang muda-muda dan pesan untuk yang tua? Kamu ngasih tahu supaya kamu kan sudah pernah mendengar beberapa kasus perusahaan keluarga. Coba pesan-pesan yang muda dan yang tua apa? Apa ya? Kalau saya sih prinsipnya memang kita ini harus open mind lah ya. Jadi open mind ya. Terus terang perubahan zaman, perubahan dunia ini kan makin lama makin cepat. Jadi saya kira tantangan ke depannya juga akan makin lebih banyak lagi. Jadi satu-satunya cara untuk bisa terus relevan, bertahan, ya harus terus berubah ya, mengikuti perubahan zaman. Saya kira caranya bisa berubah ya harus open mind dan terus belajar. Dan untuk orang tua tadi Pak Stefan juga bilang orang tua memang harus terbuka, jangan terlalu sering dan kritis terhadap anak-anak, kesalahan anak-anaknya gitu ya kalau nggak salah ya. Iya. Ya memang kalau saya sih di sini merasa beruntung lah, Papa ini benar-benar membuka kesempatan. Jadi begitu saya masuk untuk divisi yang memang belum ada orang yang menghandle, waktu itu memang pengembangan produk, ya saya diculke gitu loh, dilepas untuk benar-benar menahin sendiri. Dan terus terang memang banyak jatuh bangun berkali-kali, yang menurut saya dengan kejadian itu timbul passionate ya di diri anak-anak, itu timbul passionate dari dia bisa jatuh kemudian bisa berdiri lagi. Itu saya kira passionate-nya bisa keluar dari situ juga. Jadi ya itu saya kira ya beri kesempatan lah ke anak. Beri kesempatan untuk berkarya dan berbuat salah sebenarnya ya. Oke. Kalau Pak Alvin? Ya, nambahin sedikit dari Pak Stefan. Jadi meskipun kita juga tugas dan tanggung jawab mungkin kita sudah dibagi ya. Jadi Pak Stefan ini dari pengembangan produk, dari sisi produk, produksi. Cuman ya kita sih tetap sama-sama open mind. Jadi tadi saya juga lihat ada komentar juga, apakah masih bisa menerima komentar dari satu sama lain ya. Itu selalu kita masih terus dengarkan dari satu sama lain antara kita sendiri. Meskipun itu juga di luar tanggung jawab kita juga selalu mendengarkan. Ya mungkin tadi pesan dari Papa mungkin juga yang selama ini kita juga selalu dengarkan ya keluarga itu nomor satu lah. Jadi nggak semuanya itu melulu mengenai uang lah gitu. Jadi itu yang saya juga selalu ingat selalu. Oke. Baik. Gitu? Sudah tinggal 3 menit Pak Har.
Oke, terima kasih Pak Iwan, semuanya. Ivan, Alvin, yang sudah Terima kasih. Pak Iwan, terima kasih. Rahasia keluarga. Ya, semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Ya. Meskipun pengalamannya tidak ideal, tapi ya ini sharing aja. Dan saya terus terang harus mengakui saya banyak belajar malam ini dan kemudian kita semua diingatkan harta yang paling berharga itu bukan uang, deposito, atau aset kekayaan di perusahaan, tapi adalah keluarga. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita selalu sehat, selalu kuat. Oke, dengan ini kita beri aplaus untuk Pak Iwan, Pak Alvin. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ayo semuanya. Terima kasih. Semua boleh buka mic, boleh ngomong, boleh saling menyapa. Wes ini penutupan. Pak Iwan boleh muncul ya Pak Har? Bu Iwan boleh muncul. Boleh muncul Bu Iwan. Mana Bu Iwan? Ya. Mana Bu Iwan? Ditunjukkan coba mana Bu Stefan mana? Ya. Bu Stefannya pakai HP. Ditunjukkan semua. Stefan kok nggak keluar videonya? Udah bosan kelihatannya dengerin di mana tadi kok. Ini loh. Nah. Oh iya. Oke. Ayo yang mau saling menyapa ini loh, monggo. Ini saling menyapa ya. Terima kasih yang sudah tadi membantu. Terima kasih semuanya. Nomor telepon WA atau apa? Mungkin di mentor. Ayo monggo Deo saling menyapa Deo. Selamat malam, boleh minta nomor WA? Itu nanti saja Pak. Iya. Iya, ini ada Pak Tendi. Terima kasih Pak Tendi. Terima kasih Pak Dr. Sigi. Pak Tendi, Pak Irawan, tips-tipsnya tadi terima kasih. Terima kasih. Bu Grace. Tipsnya. Padahal rumusannya dari orang manajemen barat yang masalah family business, caranya juga ke harmoni gitu loh Pak. Jadi sebenarnya ini bisa dipersatukan gitu Pak. Ini Pak. Jadi Pak, maksud saya kalau Pak Har kan pasti punya banyak tema, banyak narasumber. Bagaimana sih mempertahankan atau memupuk Asian wisdom ini Pak, agar tetap dari generasi ke generasi tetap masih berlangsung gitu Pak. Ini Pak Har. Iya. Terima kasih masukannya Pak Irawan. Oke, nanti bisa dicarikan pembicaranya dan waktunya yang setelah beberapa topik berikutnya. Oke. Oke. Yang mau saling menyapa. Mau say hello